Imelda juga pernah beli serbet seharga 19.400 US dollar. But that is mothering. Ringo Starr juga ngomong kalau ada beberapa yang sampai ngeludahin dia. We'd heard that it was a terrible place anyway. Gue kemarin baru sadar kalau kita sering banget bahas tokoh-tokoh dunia, mulai dari bajak laut kayak Tits, Levasoa, sampai pemimpin negara kayak Mao Zedong, Pol Pot. Tapi semua yang kita bahas selalu laki-laki. Makanya sekarang gue mau bahas tokoh dunia tapi yang perempuan. Jadi langsungnya kita bahas tentang Imelda Marcos, ibu negara yang terkenal paling hedon sepanjang sejarah. Dan gimana konflik dia dengan The Beatles di Learning by Googling. Orang taunya Imelda Marcos adalah ibu negara yang glamor, yang hidupnya hedon banget. Istri dari Ferdinand Marcos, presiden Filipina yang dianggap diktator. Tapi jarang yang tahu kalau sebenarnya Imelda Marcos ini nggak langsung kaya. Dia juga di hidupnya sempat ngerasain susah. Susah gimana? Gini, jadi Imelda Marcos ini lahir di Manila, Filipina pada tanggal 2 Juli 1929. Berarti sekarang berapa tuh umurnya? 91. Tahun ini 92 ya. Bapaknya Imelda, Vincent Orestes Romualdez, adalah seorang pengacara terkenal di tahun 1930-an. Tapi sayangnya karir pengacara bapaknya ini mulai meredup beberapa tahun sejak Imelda lahir. Dan akhirnya Imelda harus pindah dari rumahnya di Manila. Dibuang! Lebih tepatnya dititipin sih. Dititipin di rumah saudaranya di kota kecil gitu. Kebetulan saudaranya ini adalah orang kaya di kota itu. Jadi Imelda dititipin di sana biar bisa tetap sekolah. Biar tetap ada yang ngebayarin sekolahnya. Ya bener sih, apapun situasinya, pendidikan tetap yang utama. Anjir. Sayangnya di rumah saudaranya ini, nasib Imelda tuh kayak ngambang gitu. Jadi menurut Carmen Navarro Pedrosa dalam bukunya yang berjudul The Untold Story of Imelda Marcos, di situ dibilang kalau status Imelda di rumah saudaranya ini kayak satu level di atas pembantu. Jadi bukan pembantu, tapi nggak dianggap sebagai keluarga juga. Ya, parah juga ya saudaranya ya. We were 6 when my mother died. I was 8, barely 8. And the youngest was 4 months. Tapi karena masa kecil yang cukup nelangsa ini, akhirnya Imelda berusaha banget buat jadi kaya raya. Dan menurut gue visinya Imelda ini bagus sih. Dia langsung bikin step by step-nya ngapain aja nih biar bisa jadi kaya raya. Dan langkah pertama yang dia lakukan adalah mencoba untuk terkenal. Caranya? Jadi Imelda ini sadar kalau dia ini cantik. Akhirnya di umur 18 tahun, Imelda ikut beauty pageant, ikut kontes kecantikan. Akhirnya Imelda jadi juara pertama di kontes itu dan dia mulai dikenal orang. Step pertama, sukses. Setahun abis juara di kontes kecantikan, Imelda ketemu sama Ferdinand Marcos. Waktu itu Ferdinand Marcos ini masih jadi politikus muda yang lagi naik banget. Abis ketemu, mereka memutuskan buat menikah. Nikah sama politikus muda yang lagi naik daun. Taraf hidup pastinya meningkat dong. Step selanjutnya, sukses. Tapi sebenarnya nggak cuma Imelda yang ngambil untung dari Marcos. Marcos juga ngambil untung dari Imelda. Kecantikan Imelda ini dijadikan senjata utama dalam kampanyenya Marcos. Masih dari buku Untold Story of Imelda Marcos, katanya selama kampanye ini, Imelda sampai ngunjungin sekitar 1.200 daerah di Filipina. Ngapain? Ya kampanye buat suaminya. Pokoknya di daerah-daerah itu tuh Imelda datang terus nari, nyanyi, ya pokoknya menghibur warga lah. Warga seneng, suara buat Ferdinand Marcos pun makin naik. Ferdinand Marcos juga ngaku kalau Imelda punya peran penting dalam menarik simpati masyarakat. Akhirnya Marcos menang pemilu, jadi presiden, Imelda kaya raya deh. Tercapai tuh target masa kecilnya. Weh. Suddenly, here he comes. Then you say, this is love at first sight. And actually, this was the very same being that you had been dreaming about. Sejak jadi ibu negara inilah gaya hidup Imelda jadi makin hedon. Tiap berkunjung ke negara mana, dia bakal ngabisin jutaan dolar cuma buat beli perhiasan. Disebut dia pernah ngabisin 7 juta dolar cuma dalam 90 hari. Imelda juga pernah beli spray seharga 10.340 US dollar. Ini spray kayak apa coba harga segitu? Ini jangan-jangan kalau kita tidur di spraynya, kepala baru nempel, langsung pules kali ya. Tunggu, spray belum yang paling parah. Imelda juga pernah beli serbet seharga 19.400 US dollar. Ini misalnya gue habis makan ya, terus gue mau ngelap mulut gue pakai serbet. Tapi serbetnya seharga 280 juta. Udah nggak jadi tuh gue ngelap mulut gue. Udah biarin aja tuh minyak di mulut sampai jadi kerak. The old gold bullion was covered with lead. Right. And the walls of the house that you moved in were made out of this stuff? Yes.
Nggak usah peralatan rumah deh. Di sekitar rumahnya aja kalau ada yang kelihatan nggak mewah, pasti langsung diganti tuh sama dia. Tahun 1979, Imelda pernah diundang ke pembukaan resort di pinggir pantai gitu. Terus di ujung pantai dia ngelihat ada pasir yang warnanya hitam. Nggak suka dong Imelda ngelihat pasir itu. Besoknya dia nyewa pesawat buat ngangkut pasir dari Australia. Aduh, gila nih orang edan. I was always criticized for being excessive, but that is mothering. Selain suka ngabisin duit yang kayaknya nggak habis-habis, Imelda juga suka bikin jamuan-jamuan mewah di istana. Era kepemimpinan Presiden Marcos ini emang dikenal sebagai era di mana istana negara tuh suka bikin jamuan mewah. Imelda juga mikir dengan gaya hidup yang mewah ini, terutama dari pakaian dan sepatunya, dia ngerasa kalau dia udah ngebantu pengusaha-pengusaha di Filipina. Kok gitu? Ya, jadi selama 20 tahun jadi ibu negara, Imelda itu punya ribuan pasang sepatu. Dan gara-gara ini dia ngerasa kalau dia udah jadi duta sepatu lokal. Padahal nih, mayoritas sepatu Imelda itu merek Amerika atau Eropa. Dan nggak ada catatan sama sekali yang nunjukin kalau Imelda pernah pakai sepatu lokal dalam kunjungannya ke luar negeri. Jadi, duta sepatu lokal dari mananya? Yes, this is also Marikina made. Nah, itu tadi Imelda lagi mamerin sepatu lokal punya dia. Sepatu Marikina. Marikina nih nama kota di Filipina yang terkenal dengan produksi sepatunya. Tapi ternyata ada kemungkinan sepatu-sepatu lokal yang dipunyai Imelda ini bukan hasil dari dia beli. Karena ada rumor yang bilang kalau dulu setiap minggu tiap perusahaan di Marikina harus ngasih selusin sepatu buat Imelda. Bayangin, tiap minggu ngasih selusin. Gara-gara ini pengusaha sepatu di Marikina katanya sampai ngalamin krisis. Duta sepatu lokal tapi bikin industri sepatu lokalnya sekarat. Di akhir-akhir masa kepemimpinan Ferdinand Marcos sama Imelda ini sempet kabur-kaburan gitu karena situasi politik sebelum akhirnya menetap di Hawaii. Pas polisi ngegerebek Malacanang Palace, istana negaranya Filipina, polisi nemu ribuan pasang sepatu yang nggak sempet dibawa kabur sama Imelda. Terus Imelda dalam wawancara tentang kejadian itu bilang, Well, at least it came out to be a very positive thing. Because when they went to my closets, they did not find skeletons, only shoes. Beautifully made Marikina shoes. dan akhirnya di tahun 2001, sepatu-sepatu Imelda yang nggak sempet dibawa kabur itu akhirnya dikumpulin dan dipajang di museum sepatu. Nggak tertarik sih gue. Tanggal 28 September 1989, Ferdinand Marcos meninggal di Hawaii. Jasadnya dibalsem, ditaruh di kotak kaca, terus dipamerin di kampung halamannya di Batak, Filipina. Ini sebenarnya mirip-mirip si E ya, kanibal Thailand yang jasadnya juga dipajang. Kalau lu belum tahu kali bisa lihat video gue yang bahas tentang si E ada. Bedanya paling kalau si E ini jasadnya dipamerin karena makanin orang, kalau Ferdinand Marcos jasadnya dipamerin karena makanin rezeki orang. Anjir, pesan moral. Dan setelah sekitar 27 tahun dipajang, akhirnya Presiden Filipina sekarang, Rodrigo Duterte, mengizinkan jasad Ferdinand Marcos ini buat dimakamin di Taman Makam Pahlawan. Tapi keputusan Duterte ini juga banyak ditentang sama orang-orang di sana. Mereka coba ngingetin kalau Marcos ini udah korupsi duit negara sampai 10 miliar dolar, ngebunuh ribuan lawan politiknya, dan nyiksa ribuan lainnya. Akhirnya Presiden Duterte bilang kalau Marcos dikubur di sana bukan karena dia pahlawan, tapi karena dia tentara Filipina. Dan akhirnya tahun 2016 jasad Ferdinand Marcos dikebumikan. Sebenarnya ada satu cerita lagi nih yang menarik dari Imelda Marcos. Jadi tahun 1966 The Beatles waktu itu lagi ngadain konser di Filipina. Tahun segitu kan The Beatles lagi hype-hype-nya ya. Imelda nggak mungkin ngelewatin momen dong. Akhirnya diundanglah The Beatles buat sarapan di istana. Tapi terus The Beatles nolak undangannya. Berani juga. Alasan penolakannya sebenarnya masuk akal sih. Jadi The Beatles ini memang punya kebijakan buat nggak nerima undangan dari pejabat politik manapun. Biar nggak dianggap berpihak. Masalahnya kan ini yang ngundang Imelda Marcos ya. Ditolak, ya ngamuk dong Imelda. Diserang habis-habisan itu The Beatles. Media zaman itu kan bisa dibilang punyanya Ferdinand Marcos semua ya. Akhirnya sama media dibikin narasi kalau The Beatles sudah melakukan penghinaan terhadap Imelda Marcos.
Pas mau pulang, The Beatles ini sampai diserang kerumunan orang yang banyak banget dari mulai hotel sampai bandara. Di bandara juga orang-orang pada ngumpul, pada nyoba mukulin The Beatles. Ringo Starr juga ngomong kalau ada beberapa yang sampai ngeludahin dia. Ngeludahin Ringo Starr, anjir, gila lu. Ini orang pasti ngeludahin ini di kampungnya sombong tuh, kayak, alah, ngeludahin preman mah biasa. Nih, ngeludahin The Beatles. Jadi prestasi, anjir, gila. Would you go to Manila again, Oh George? no, I didn't even want to go that time. Me too. No, because we'd heard that it was a terrible place anyway, and when we got there, it was proved. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang Imelda Marcos, ibu negara yang dianggap sebagai ibu negara paling hedon sedunia. Siapa yang nyangka kan awalnya cuma menang kontes kecantikan, terus bisa jadi bagian dari sejarah dunia. Tapi sebenarnya di Filipina tuh emang gue rada bingung kenapa orang-orangnya kayak terobsesi sama kontes kecantikan gitu ya. Ya gak sih? Apa perlu kita bahas nih obsesi orang-orang Filipina tentang kontes kecantikan? Oke, kalau lu mau revisi kali gue ada yang salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin kali ada yang nggak ada di video, bisa langsung lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!